Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat, selamat berakhir pekan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pernyataan Yesus ini, saudara-saudari, merupakan pernyataan yang populer yang menunjukkan siapa Yesus dan bagaimana sikapnya terhadap orang-orang berdosa. Saudara-saudara, kita perlu pahami ini, bahwa dalam budaya masyarakat Timur Tengah, seseorang itu dapat masuk ke dalam kemah atau lingkungan musuhnya, misalnya dalam pesta suku, tapi ia tidak akan makan, dia tidak akan ikut minum. Setiap acara perjamuan itu menandai suatu ikatan damai. Maka seseorang yang masih mempunyai dendam dan berniat membalasnya harus menjaga agar tetap bebas dari ikatan damai tersebut. Saudara-saudara umat beriman terkasih, para pemungut cukai dalam Injil tadi tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Lebih lagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penguasa Romawi atau penjajah Romawi. Dalam pergaulan mereka biasanya disisihkan, dikucilkan atau dipandang sebelah mata. Karena itu tadi mereka dianggap sebagai orang berdosa dan dianggap menodai kesucian diri. Maka tindakan Yesus yang memanggil seorang pemungut cukai lalu makan dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh Lewi serta dihadiri oleh banyak pemungut cukai menjadi persoalan besar, menjadi skandal untuk orang-orang Yahudi. Guru baru dengan karisma besar, Yesus, dia tidak layak bergaul dengan kalangan pendosa ini. Itu pikiran mereka. Itu sikap mereka. Maka saudara-saudari, di sini kita melihat dua cara pandang yang berbeda. Tentu dua cara pandang yang berbeda ini juga membawa konsekuensi yang berbeda. Para pemungut cukai itu jelas kaum pendosa. Tetapi Yesus melihat mereka sebagai sahabat yang keliru dan perlu diluruskan, perlu diselamatkan. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat mereka sebagai musuh yang harus dijauhi, musuh yang harus dihukum. Mereka hanya mencela
tanpa memberi jalan keluar. Sebaliknya, dengan menghadiri perjamuan itu, Yesus menyampaikan pesan perdamaian bagi para pemungut cukai yang dianggap orang berdosa itu. Mereka diterima dalam kerajaan keselamatan asalkan mereka bertobat dan dari cara hidup mereka yang salah. Yesus bukan musuh, melainkan sahabat. Walaupun sangat tajam, nasihat seorang sahabat jauh akan lebih didengarkan. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita juga mungkin melihat ketidakberesan dalam hidup bersama kita sebagai umat beriman. Katakanlah itu di dalam gereja. Ada banyak orang yang hidup dengan cara-cara yang melawan iman dan moral. Tentu jauh lebih banyak lagi yang hidup baik, benar, berusaha hidup sebagai pengikut Kristus yang baik, yang setia. Tapi ada banyak orang yang juga hidup dengan cara-cara yang melawan iman dan moral Kristiani. Ada korupsi, ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan, ada manipulasi, mungkin juga ada nepotisme, ada selingkuh, pemerasan, dan sebagainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan untuk layak kita renungkan hari ini adalah, cara apa yang ingin kita terapkan kalau mau mengubah keadaan tersebut? Cara macam apa? Pengalaman menunjukkan saudara-saudari, seseorang yang paling bersalah sekalipun, dia akan membela diri kalau diserang dari luar. Bahkan semut sekalipun kalau diinjak juga akan menggigit. Betapapun kritik dan saran perubahan itu sesuatu yang benar. Kritik dan saran perubahan itu akan jauh lebih didengarkan ketika sang pembaharu menjadi bagian dari mereka. Maka sebagai orang-orang beriman, saudara-saudari, kita tidak boleh menjauhi orang berdosa. Betul, kita tidak menyukai dosa, tapi jangan orangnya. Orangnya harus diselamatkan. Dengan menerima mereka, kemungkinan untuk mengubah pola yang salah itu menjadi lebih terbuka lebar. Mungkin ada yang menolak, tetapi pendekatan penuh permusuhan justru lebih menutup pintu perubahan. Lawanlah dosanya, tetapi terimalah orangnya. Sebagaimana Yesus. Yesus membenci dosa, tetapi dia mencintai para pendosa yang mau bertobat. Inilah saudara-saudari yang mesti juga kita renungkan sepanjang masa Prapaskah ini. Adakah kita suka menghakimi? Adakah kita suka menghukum orang-orang yang kita anggap berdosa atau bersalah? Mengucilkan mereka dari kebersamaan, dari pergaulan. Moga-moga apa yang dikatakan Yesus hari ini, bahwa dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa, bukan orang-orang benar. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari saudara-saudari, kita merenungkan, menghayati pesan Yesus yang luar biasa ini, supaya sebagai orang-orang Kristiani kita tidak hanya kagum dengan sikap, dengan tindakan Yesus terhadap orang berdosa, tetapi kita juga larut dalam gerakan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, para pengikut-Mu juga yang penuh dengan macam-macam kelemahan dan dosa. Tapi seringkali kami suka menghakimi, kami suka menghukum, kami suka mengucilkan, menjauhkan orang-orang yang kami anggap bersalah. Kuatkan kami agar kami mampu mengambil sikap-sikap yang bijaksana untuk membawa orang kembali kepadamu, dan tidak dengan cara menghukum, menghakimi, mengucilkan, dan tindakan-tindakan yang tidak akan membawa perubahan yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.